Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan hari ini, Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya firman yang akan kami dengar adalah kekuatan dan kehidupan yang baru dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 7. Mazmur 50 ayat 7 saya akan membacakan untuk kita. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita merasa sudah puas ketika kita sudah datang ke gereja, beribadah ke gereja, memberi persembahan perpuluhan, persembahan tahunan, atau persembahan yang lainnya. Benar, sebagai jemaat dan warga jemaat secara administrasi kita harus menyelesaikan semua sebagaimana yang ditetapkan oleh gereja bagi kita untuk kita lakukan dan untuk kita laksanakan sebagai tanggung jawab kita bersama. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah memang persembahan-persembahan yang kita berikan itu sungguh dibutuhkan Tuhan? Apakah kalau kita tidak memberi persembahan maka Tuhan akan menjadi lapar, atau maka kerajaan Tuhan tidak akan menjadi tersebar di tengah dunia ini? Bukankah harta yang kita miliki, rumah yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, napas hidup yang kita miliki adalah bersumber dari Tuhan? Bukankah semua yang kita miliki, bukankah semua dunia ini, bahkan kita sendiri adalah umat ciptaan Tuhan? Apakah Tuhan akan menghukum kita jika kita memberi sedikit persembahan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beribadah kepada Tuhan intinya bukan karena kita memberi banyak, atau bukan karena kita memiliki harta yang banyak. Tetapi beribadah kepada Tuhan adalah kita mengenal Tuhan itu adalah pencipta. Beribadah kepada Tuhan karena Dialah yang mencipta kita, karena Dialah yang memberkati kita, karena Dialah yang menyelamatkan kita, mengasihi kita, mengampuni kita. Jika kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah menjadi ucapan syukur atas segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, bukan sebagai sogok dan lain sebagainya. Tuhan tidak akan pernah menghukum kita jika karena sedikit yang kita miliki. Jikapun Tuhan menghukum kita, itu adalah karena kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan, pemberontakan yang kita lakukan di hadapannya. Renungan hari ini Bapak Ibu Saudara mau mengajak kita bersama untuk lebih memahami bahwa kalaupun kita ada, sebagaimana hari ini ada, kalaupun kita sehat, kalaupun kita diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar, dimampukan untuk melewati menghadapi masa-masa pandemi virus COVID-19 ini, dan kita merasakan adanya pemeliharaan di luar jangkauan dan kekuatan kita masing-masing, semua itu bukan karena kuat hebat kita, tetapi semua itu adalah karena kasih setia dari Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan sajalah
kita menerimanya. Bukan karena kehebatan, bukan karena kebaikan, bukan karena kecekatan kita, bukan karena sesuatu yang kita miliki. Kemurahan Tuhan itu akan selalu mengalir dan mengalir dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan dalam setiap situasi dan kondisi, kemurahan Tuhan mengaliri hidup dan kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk berjalan melewati hari-hari kita. Kemurahan Tuhan itu akan selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan kita, sebab kita adalah milik Allah. Sebab kita adalah kepunyaannya. Dialah yang mencipta, dialah yang mengasihi kita. Firman Allah menegaskan hari ini, aku bersaksi di hadapanmu bahwa aku adalah Allah. Aku adalah Allahmu. Itu firman Allah, bahwa aku adalah Allah dan aku adalah Allahmu. Allah yang menciptakan kita adalah Allah kita. Allah yang hadir, Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang selalu berpihak bagi hidup dan kehidupan kita. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, maka yang menjadi pusat perhatian kita bukan apa yang kita alami, bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang sedang terjadi, tetapi yang menjadi fokus dan pusat perhatian kita adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang diperbuat Allah, apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan hati Allah, sebab Dia sungguh baik. Itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Penyembahan kita haruslah dengan pengakuan bahwa Dia adalah sumber hidup. Penyembahan yang kita lakukan, peribadahan yang kita lakukan adalah juga di sana lahir pengakuan yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa bahwa tanpa kasih Allah, tanpa anugerah Allah, tanpa kemurahan Allah, sesungguhnya kita tidak akan mampu melewati hari-hari kita. Tanpa kemurahan Allah, tanpa karya Allah, tanpa kasih Allah, kita tidak akan mampu melewati masa-masa pandemi ini. Tanpa kasih Allah, pertolongan Allah, pemeliharaan Allah, kita tidak akan mampu melewati badai-badai dan bencana-bencana di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, datanglah menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, sebab Dia sangat tulus mengasihimu. Datanglah memberi persembahan bukan sebagai suap, tetapi sebagai ungkapan syukur atas segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Dan berkat-berkat yang kita terima, ada baiknya dan seharusnya kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang menyadari kemurahan Tuhan itu dalam hidupnya, pasti dia bersuka cita melayani Tuhan. Bersuka cita melayani Tuhan. Tidak ragu menjalani hidup dan kehidupannya. Orang menyadari ada kemurahan Tuhan itu mengalir dalam hidup dan kehidupannya, dia harus bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik, menampilkan yang terbaik dalam hidup dan kehidupannya, sebab dia adalah umat Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh bermegah atas apa yang kita miliki. Kita tidak boleh bermegah atas harta, jabatan, dan lain-lainnya. Kita hanya boleh bermegah di dalam Tuhan. Kita hanya boleh bermegah oleh karena Tuhan mengasihi kita, oleh karena Tuhan yang mencipta kita, oleh karena Tuhan yang memelihara kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan, melayani dan membangun kesadaran iman yang tinggi atas kemurahan dan kasih setia dari Tuhan yang selalu tertuju dalam hidup dan kehidupan kita, yang selalu memenuhi hidup dan kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini semakin meneguhkan Bapak Ibu Saudara dalam melewati secara khusus badai pandemi COVID-19 ini. Dan juga kami menyerukan sebagai hamba Tuhan, mari tetap menjaga protokol kesehatan dan mendukung usaha-usaha pemerintah dalam memberantas virus COVID-19 ini, dan juga melindungi atau melakukan pelayanan yang lebih prima dalam hidup dan kehidupan kita sebagai warga masyarakat. Kita harus ambil andil
dan ambil bagian dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan. Semoga kita diberkati Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang mencipta, yang penuh kasih dan kemurahan, Engkau adalah Allah dan Engkau adalah Allah kami. Itu adalah kesaksian dari firman-Mu, dan kami mengaku Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah kami yang peduli, Allah kami yang berkarya, Allah kami yang selalu hadir memenuhi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Maka kami akan datang beribadah, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Maka kami akan datang menghadap Tuhan dengan kerendahan hati, mengenal bahwa kami hanya ciptaan-Mu, dan kami sungguh bangga dan bersyukur kami ciptaan-Mu, tapi Tuhan membuat kami sungguh sangat berharga, dan bahkan Tuhan memilih kami sebagai umat pilihan dan umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat setiap orang, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu melalui renungan HKBP Maranatha Lumbu hari ini. Berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka, apapun yang sedang mereka lakukan, aktivitas mereka yang berkenan kepadamu, kiranya Tuhan memberkatinya. Dan kiranya Tuhan mengizinkan kami menikmati berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan curahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Dan Tuhan ajar kami, beri hikmat kepada kami, agar kami semakin dimampukan untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memberi ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kami terima dalam hidup dan kehidupan kami. Dan itu adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah, sembuhkanlah semua umat-Mu, anak-anak Tuhan yang sedang sakit di rumah sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka. Terlebih Tuhan, saudara-saudara kami yang terjangkit virus COVID-19, sembuhkan mereka semuanya Bapa, oleh karena penyembuhan yang daripada-Mu. Engkau adalah Yesus kami, Sang Maha Tabib, dokter dari segala dokter. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.